Perkenalkan, nama saya Anom. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membangun rumah di usia sebelum 30 tahun. Pembangunan rumah yang sedang saya lakukan sekarang, ini tujuannya adalah rumah tinggal. Jadi rumah tinggal yang harapannya memang dibangun untuk masa sekarang maupun hingga masa tua nanti. Jadi memang tujuannya adalah bukan untuk disewakan kepada orang lain, tetapi memang untuk tinggal untuk keluarga. Sebelumnya saya ada rumah di kampung di daerah Payangan, dan karena kebutuhan jangka panjang saya merasa bahwa ke depan akan perlu lokasi yang lebih dekat dengan Denpasar. Karena itu saya memutuskan untuk membeli tanah di daerah Gianyar, sehingga di daerah ini saya bisa membangun rumah untuk jangka panjang. Kebetulan untuk tanahnya ini, tanahnya beli sendiri dan memang tidak ada bantuan dari orang tua. Awalnya saya berpikir idealis, saya harus nabung dulu biar bisa beli tanah secara cash. Tetapi ternyata melihat harga tanah yang terus bertambah tiap tahun, itu sepertinya kalau nunggu uang terkumpul akan sulit. Karena itu saya memutuskan untuk nyicil tanahnya di bank. Jadi sistem cicilannya waktu itu kebetulan kita cukup membayar DP 30% dari total biaya tanah, dan tambahan 10% untuk biaya notaris. Sisanya kita melakukan cicilan. Waktu itu saya melakukan cicilan selama 8 tahun. Jadi untuk biaya bulanan antara 4 sampai 5 juta cicilan per bulan, dan waktu itu sistemnya adalah bunga menurun. Jadi jika suatu saat saya memiliki uang lebih, ingin melunasi cicilan tersebut, itu diperbolehkan tanpa ada kena penalti atau kena denda. Jadi hal itu yang mendorong mengapa saya memberanikan diri untuk mencicil tanah di bank dan berkomitmen untuk secepatnya biar bisa melunasi tanah tersebut. Untuk tanah yang saya beli melalui cicilan bank ini luasnya 2 are atau 200 meter persegi, dan waktu itu cicilannya selama 8 tahun awalnya. Tetapi saya mungkin dapat rezeki lebih dan puji syukur bisa melunasi hanya dalam waktu 9 bulan. Dan syukurnya setelah itu karena tanahnya sudah lunas, jadi untuk proses membangun itu sudah bisa dilakukan. Sebenarnya kalau kita ingin membangun di tengah-tengah masa menghutang atau mencicil itu sebenarnya tidak masalah. Karena dari sisi hak milik kita kan sebenarnya sudah berproses. Hanya saja waktu itu saya belum cukup berani atau belum cukup yakin untuk membangun dulu. Karena masih ada beban pikiran tiap bulan akan ada bayar cicilan. Jadi waktu itu daripada pikirannya terbagi harus biaya membangun dan biaya bayar cicilan, mending saya fokuskan energi atau penghasilan ini untuk membayar cicilan dulu. Jadi setelah lunas, saya baru bisa membangun dengan lebih santai. Dan itu ada kaitannya juga dari sisi kebutuhan dana. Kalau saya membeli rumah, waktu itu memang kebutuhan dananya cukup besar. Tapi kalau saya membangun rumah secara perlahan, itu ibaratnya berapapun uang yang saya punya itu bisa saya pakai untuk membangun. Misalkan punya 5 juta, saya bisa beli pasir dulu 2 truk, lalu bulan depan punya lagi 10 juta, saya beli semen, jadi tidak akan masalah. Dan meskipun selama pembangunan misalkan tidak ada uang, kita tunda dulu atau stop pembangunan, tidak akan ada kendala. Kalau waktu itu saya nyicil rumah, kita tidak bisa stop membayar, karena kalau stop membayar, rumahnya akan ditarik. Alasan lain mengapa saya memutuskan untuk tidak membeli rumah akhirnya, karena waktu itu rumah yang sesuai kebutuhan, waktu itu saya perlu 4 kamar misalkan, jadi itu harganya sangat tinggi, dan dari sisi uang yang saya punya itu tidak mampu untuk bahkan untuk mendp dari rumah itu. Karena itu saya melihat peluang ketika membeli tanah ini sebenarnya dari sisi uang lebih terjangkau, dan dari sisi DP itu bisa dilakukan, dan setelah dipikir-pikir juga membangun
membangun rumah di tanah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan dari sisi luas tanah pun saya perhitungkan waktu itu cukup menguntungkan kalau saya membeli tanah. Karena itu menjadi alasan saya akhirnya memutuskan untuk membeli tanah daripada membeli rumah. Sekarang saya ingin ceritakan proses membangun dari rumah ini. Jadi pertama, dari sisi biaya, saya berpikir bahwa membangun rumah untuk rumah tinggal itu berbeda ketika kita membangun rumah untuk disewakan. Karena rumah yang saya bangun ini untuk rumah tinggal, jadi waktu itu dari awal saya berpikir sebisa mungkin memang tidak ada mengambil pinjaman dari bank. Karena ibaratnya pinjaman itu nanti akan jadi uang mati. Uang mati itu ketika kita membangun itu tidak akan bisa kembali lagi investasinya. Karena memang untuk rumah tinggal, berbeda dengan rumah kos-kosan. Karena itu saya tidak ada mengutang di bank. Alternatif lainnya saya pilih adalah membangun secara perlahan. Jadi konsepnya kalau teman-teman pernah dengar mungkin rumah hidup gitu ya. Jadi perlahan-lahan membangunnya. Pertama fondasinya dulu, bulan depan ada tabungan lagi, di tembok keliling, bulan depannya lagi ada tabungan, ditambah tembok atasnya sampai 1 lantai, begitu juga lantai berikutnya, lantai 2 dan seterusnya. Jadi dibangun secara perlahan-lahan. Dan untuk proses membangunnya pun itu sebelum membangun ada banyak kebingungan. Apakah membangunnya ini dengan kontraktor? Dengan kontraktor itu dalam artian kita menyerahkan sejumlah uang, nanti tinggal dibangun oleh kontraktor, kita tinggal terima kunci. Itu cara pertama. Atau kita membangun sendiri, kita nyari tukang sendiri, kita beli bahan sendiri, pokoknya semuanya dilakukan sendiri gitu. Ada dari dua pilihan ini, setelah saya bandingkan dari sisi biaya, memang secara personal lebih mampu untuk mengerjakan yang dengan memilih sendiri ini. Karena waktu itu sempat untuk desain rumah kami menggunakan jasa arsitektur, dan dari sana diperhitungkan memang kalau kami menggunakan kontraktor, dana yang diperlukan cukup besar dan ada periode waktu tertentu yang memerlukan uang yang cukup banyak. Misalkan kesepakatan pembangunan 2 tahun, jadi dalam 2 tahun sudah harus ada uang sekian ratus juta. Nah, saya waktu itu dengan pacar berpikir ini sepertinya akan agak sulit. Kami tidak akan mampu untuk itu. Karena itu kami memilih upaya yang sebenarnya lebih merepotkan, yaitu memilih membangun sendiri. Kita nyari tukangnya sendiri, kita membeli bahannya sendiri, bahkan waktu itu sama pacar sempat keliling survei dagang bangunan yang murah gitu. Jadi memang kalau dari sisi usaha itu akan sedikit repot dibandingkan dengan menyerahkan ke kontraktor, tapi dari sisi biaya itu bisa lebih disesuaikan. Contohnya misalkan seperti sekarang sudah selesai membangun 2 lantai, kita masih menunggu dana untuk finishing, jadi bisa ditunda dulu untuk finishingnya, jadi bisa mengerjakan bagian lain dulu seperti itu. Jadi masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Iya, untuk pembangunan rumah itu sebisa mungkin kita tidak ada menyicil sama sekali, tetapi memang untuk proses membeli tanahnya itu mau nggak mau kita waktu itu terpaksa menyicil karena dari sisi tabungan masih belum cukup kalau kita beli cash. Cita-citanya sih beli cash, tetapi ya kalau nunggu uang terkumpul biar bisa cash, harga tanahnya juga akan naik juga, jadi nggak akan kekejar. Untuk target ini sebenarnya ketika pertama kali cita-cita ingin membangun rumah, sejak pertama kali punya cita-cita sampai terwujud itu sebenarnya 5 tahun. Dari beli tanah sampai rumahnya sudah jadi siap ditinggali itu sebenarnya 5 tahun. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, setelah dicek dari target ternyata bisa lebih cepat. Jadi sejak pertama kali beli tanah, per hari ini video ini direkam,
Sebenarnya sudah 2 tahun jalan sebenarnya. Jadi sudah lebih hemat 3 tahun, dan posisi rumah yang sekarang adalah sudah bisa dikatakan 50% dari sisi struktur sudah lengkap, tinggal finishingnya saja. Jadi sebenarnya jika tidak ada kendala, saya optimis dalam waktu 3 tahun ini, 2 tahun sudah jalan dan 1 tahun yang akan datang, ini harusnya sudah bisa selesai. Itu target optimis, jadi biar lebih semangat karena hanya tinggal finishing. Nah, selanjutnya dari sisi fasilitas, memang di tanah 2 are yang dibangun ini sebenarnya bisa dikatakan hampir seluruh dari 2 are ini kepakai untuk bangunan. Jadi bangunannya itu terdiri dari sisi selatan. Sisi selatan itu ada 2 lantai, di mana lantai satunya ada 2 kamar, ada ruang gym, ada ruang tamu, ada ruang belajar. Dan untuk di lantai 2 itu ada 2 kamar utama, ada termasuk juga ruang kerja di lantai 2, dan 2 kamar mandi. Itu untuk yang di sisi selatan. Untuk yang di sisi utara itu ada 2 lantai juga, di mana lantai 1 itu ada garase yang bersebelahan dengan aula kecil atau teras untuk kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan untuk lantai 2 itu ada 2 kamar. Untuk di sisi utara juga ada tempat suci. Kalau dalam konsep Bali ada namanya merajan atau tempat suci untuk keluarga. Dan untuk di sisi timur, ini kami siapkan dapur, jadi dapur bersama. Di sana memang harapannya kita konsep dapurnya dapur outdoor, jadi sekalian ruang tamu, sekalian juga untuk ruang makan. Jadi sejauh ini dari sisi kebutuhan sebenarnya berlebih, karena waktu itu kami berpikirnya 3 kamar aja sebenarnya cukup, tapi ya mumpung masih ada kesempatan, kami bangun rumah yang lebih dari ekspektasi. Harapannya ke depan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Kalau dari sisi biaya, mungkin dari beli tanah sampai proses finishing bangunan itu mungkin lebih dari 800. Jadi itu termasuk juga sumur bor, biaya listrik juga, termasuk juga biaya pengurusan akta-akte di notaris, termasuk juga izin mendirikan bangunan. Itu kurang lebih 800 jutaan semuanya. Untuk tips, sebenarnya ini relatif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di video-video yang lain mungkin ada banyak tips, tapi ini tips versi saya sendiri. Jadi pertama, pengalaman saya adalah kita harus yakin dulu nih kalau kita bisa gitu. Dulu sempat saya tidak kepikiran, bisa nggak ya beli rumah, bisa nggak ya punya rumah. Karena waktu itu dari sisi penghasilan masih minim, dan dari sisi tamat S2 itu masih ada hutang gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh bisa punya rumah gitu. Syukurnya saya punya pacar yang selalu mensupport. Dari sana saya yakin, oh ternyata bisa gitu. Jadi kunci pertama adalah keyakinan. Kedua adalah teman-teman harus memiliki skala prioritas. Kalau kita lihat kebutuhan dan keinginan, ini akan banyak sekali teman-teman. Pengalaman saya waktu itu, saya pengen punya mobil, saya pengen punya barang-barang branded, saya pengen jalan-jalan ke tempat-tempat bagus, ke luar negeri. Ya pokoknya dari sisi kemewahan itu sangat sangat ideal lah, kayak sangat mewah gitu. Tetapi saya sadar kalau saya menghabiskan energi termasuk juga tabungan untuk sesuatu yang mungkin itu belum prioritas. Contoh case-nya adalah waktu itu saya dilema mau beli tanah atau beli mobil. Karena saya kerja di kantor, jadi merasa bahwa mobil itu adalah sesuatu yang bikin saya bangga. Jadi apakah saya beli mobil dulu nih atau tanah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli tanah dan menunda untuk membeli mobil. Dan terbukti dengan keputusan itu, saya masih bisa tetap kerja karena mobil masih bisa sewa juga gitu. Tetapi di saat yang sama saya bisa punya tanah dan bisa membangun rumah. Jadi tips yang kedua adalah kita tahu skala prioritas yang mana. Ketiga adalah kaitannya dengan skala prioritas tadi, kita bisa mengelola keuangan yang baik.
Banyak orang berhasil mendapatkan keuangan yang banyak, sumber pendapatan yang banyak, tetapi tidak bisa memiliki sesuatu atau bahkan nggak bisa beli rumah karena mengelolanya yang sulit. Jadi belanjanya juga banyak gitu. Kebetulan saya punya pacar yang sangat pintar mengelola uang, jadi kami berbagi peran. Jadi pacar saya yang membantu mengelola apa yang harusnya dibiayai dan apakah ketika kita harus mengeluarkan pembiayaan, pengeluaran itu apakah bisa diefisienkan atau tidak. Dan mungkin kalau saya membayangkan kalau kami tidak menerapkan mindset efisiensi seperti itu, mungkin sudah banyak biaya yang keluar yang sebenarnya harus bisa dihemat. Itu tips ketiga. Tips keempat, ini mungkin tips terakhir adalah teman-teman harus punya target. Pengalaman saya, ketika kita tidak punya target, kita nggak akan ada motivasi. Target saya dengan pacar adalah rumah jadi sebelum menikah. Dan itu terbukti memberikan energi yang cukup besar. Jadi kalau saya pikir kalau nggak ada target itu mungkin ketika rasa malas, rasa capek ini muncul mungkin akan mengganggu produktivitas, tapi dengan kita punya target, punya semangat bahwa kita ada tanggungan, itu akan membuat kita jadi lebih semangat. Oh ya, lagi satu tips adalah terkait dengan sumber pendapatan atau pembiayaan. Dari cerita saya di awal mungkin teman-teman agak berpikir, emang bisa ya dalam waktu yang singkat bisa beli tanah, beli rumah yang harganya memang ratusan juta gitu. Emang kerjaan seperti apa sih yang seperti itu gitu? Solusinya adalah kita perbanyak sumber-sumber pendapatan ini. Misalkan teman-teman punya pekerjaan pokok, satu misalkan jadi pegawai. Kalau jadi pegawai kan kerjanya tidak 24 jam. Pasti pagi misalkan dari jam 9 sampai jam 5, sisanya masih ada waktu. Nah, di sana teman-teman bisa manfaatkan untuk menggali sumber penghasilan lain. Misalkan teman-teman bisa usaha sambilan, bisa jualan, atau yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan skill yang saya punya untuk menambah penghasilan. Misalkan saya memberikan jasa konsultasi untuk penelitian, termasuk juga menjadi pembicara, menjadi tutor terkait dengan kelas-kelas online. Jadi waktu itu ketika dari jam 8 sampai jam 9, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu fokus kerjaan utama, kerjaan tetap, sisanya itu kita mencari kerjaan sambilan. Dan terbukti kita bisa kok teman-teman, jadi tergantung prioritas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pikir teman-teman punya kebutuhan yang banyak, teman-teman pasti akan memiliki peluang atau akan melihat peluang untuk sumber-sumber penghasilan yang lain. Selanjutnya mungkin teman-teman berpikir ya, apa proses yang saya lakukan ini mendapat bantuan dari orang tua atau dapat warisan. Itu jujur teman-teman, saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dan dari sisi keluarga memang tidak ada warisan untuk itu. Jadi memang di kampung itu ada satu rumah warisan dari ayah, dan itu memang rumah kecil untuk keluarga kecil. Jadi waktu itu saya berpikir sebagai seorang kakak yang punya 3 adik, saya sudah mendapatkan privilege yang cukup banyak dari orang tua karena saya sudah disekolahkan hingga pendidikan tinggi. Dan dari sana saya akhirnya bisa mencapai kemandirian seperti sekarang. Dan bahkan waktu sekolah pun, karena kemandirian itu yang diajarkan oleh orang tua mendorong saya mendapatkan beasiswa baik itu dari SMA, S1 maupun S2. Jadi itu adalah hadiah yang paling berharga yang saya dapatkan dari orang tua, di mana mereka menanamkan mindset ke saya bahwa saya harus mandiri, dan dengan upaya yang mereka lakukan, mereka berusaha dengan keras untuk memenuhi kebutuhan saya sehingga saya bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi itu adalah kontribusi orang tua saya kepada saya. Meskipun mereka tidak memberikan warisan secara langsung, misalkan saya dikasih tanah nih, silahkan kamu bangun, atau ini silahkan kamu jual warisan biar bisa kamu bangun rumah. Saya tidak menyalahkan mereka karena
Saya tidak perlu itu, teman-teman. Saya yakin sifat mandiri inilah sebenarnya yang paling penting. Dan saya merasa beruntung diberikan sifat seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan kemandirian ini, teman-teman. Jadi memang kalau dikatakan apakah saya ini merasa kesulitan atau tidak, awalnya mungkin merasa kesulitan ya, karena banyak melihat teman-teman yang lain gitu, mereka dapat warisan dari keluarganya membantu, sedangkan saya sendiri kok sepertinya berjuang sendiri. Orang tua bukannya tidak membantu, tetapi saya melihat orang tua, ayah dan ibu masih ada tanggung jawab kepada adik-adik gitu. Jadi saya memilih memang untuk saya tidak akan meminta lagi kepada orang tua dan memutuskan untuk mandiri. Awalnya memang sempat iri atau minder gitu ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya melihat orang lain saja itu akan menghabiskan energi saya gitu. Karena situasinya nggak bisa dibandingkan gitu. Dan karena itulah yang membuat saya terus semangat seperti sekarang, apapun diperjuangkan secara mandiri dan tetap atas restu dan doa dari orang tua. Semua pencapaian yang saya dapatkan itu berhasil karena memang doa dari orang tua. Baik, sebagai penutup teman-teman, mungkin seandainya teman-teman masih berpikir punya rumah itu adalah sesuatu yang mustahil atau sulit, saya rasa itu tidak, teman-teman. Karena banyak orang kok, tidak hanya saya, itu bisa membeli rumah. Hanya saja memang caranya gimana gitu. Jadi memang teman-teman sekarang kan sudah ada banyak informasi. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman. Teman-teman punya cita-cita beli rumah, itu teman-teman harus bisa sesuaikan dengan kemampuan. Seperti saya misalkan tadi sudah diceritakan, saya punya cita-cita membeli rumah, tetapi secara realistis nggak bisa membeli rumah secara langsung. Oke, ada alternatif lain, yaitu saya beli tanahnya, lalu bangun secara pelan-pelan. Jadi sebenarnya kalau dari pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Sekarang tinggal teman-teman yang milih jalan mana yang paling sesuai dengan cara teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa cukup confident, cukup mampu untuk membeli rumah secara langsung, baik itu nyicil selama 20 tahun atau bisa cash, itu silahkan. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan cara yang seperti yang saya lakukan, kita beli tanah dulu, lalu bangun pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, itu juga hal yang sangat memungkinkan. Jadi pesan saya, teman-teman harus tetap semangat, harus tetap yakin dengan tujuan teman-teman, dan yang paling penting adalah bisa menetapkan skala prioritas, mana yang harus diselesaikan duluan dan mana yang akan dicapai belakangan. Dari saya mungkin segitu teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.